Sekarang saya ajak kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Now I invite us to open the Gospel of John from John chapter 11. Kita akan membaca hanya di dalam bahasa Inggris. We will only read it in English. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-53. John chapter 11, verse 20 until 53. Kita akan membaca hanya di dalam bahasa Inggris, saudara bisa mengikuti di dalam Alkitab bahasa saudara yang berbeda. We will only read in English. You can follow it in your own languages. Saya akan mulai Yohanes 11 ayat yang ke-20, saudara ayat yang ke-21, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-53. So I'll read John chapter 11, verse 20. You'll read verse 21 and so on until verse 53. Okay. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live." And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world." When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, "The teacher is here, is calling for you." When she heard it, she rose quickly and went to him. Now Jesus had not come into the village, but was still in the place where Martha had met him. When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping. He was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." Jesus wept. So the Jews said, "See how he loved him." But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying?" Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead 4 days." Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. When he had said these things, he cried out with a loud voice, "Lazarus, come out." The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him and let him go." Many of the Jews, therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees gathered the council and said, "What are we to do? For this man performs many signs." If we let him go on like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation. But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing at all. Nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish." He did not say this of his own accord, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation. And not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. So from that day on, they made plans to put him to death. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari pertama tahun 2021 ini. Our Father in heaven, we give thanks to you for the first day of 2021.
Kami bersyukur karena kami boleh melewati tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. We give thanks for we are able to pass the year 2020 that was filled with difficulties and struggles. Ada banyak tantangan, ada banyak air mata, ada banyak ketakutan di dalam jiwa kami. There were many challenges, tears, and fears in our hearts. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau menuntun kami kepada firman-Mu dan kepada diri-Mu sendiri. But you have never left us and you have guided us to your word and to yourself. Dan kami bersyukur Engkau memimpin kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. We give thanks for how you have guided us in the year 2020 and to enter into the year 2021. Kami memohon biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami pada hari ini. We beg that may you speak to us here today. Di hari pertama pada tahun ini kami boleh datang beribadah dan menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. On the first day of the year, we can come to worship and we can surrender our lives again to you. Di hari pertama ini kami boleh mendengar firman-Mu yang boleh menuntun dan memimpin kami bukan hanya di tahun 2021 ini tapi bahkan seumur hidup kami. And we may listen to your word that can guide us not only in the year 2021 but for the rest of our lives. Tuhan berkati setiap kami baik yang di Melbourne maupun saudara kami di Auckland. Lord, bless all of us whether we are in Melbourne or Auckland. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun setiap saudara kami yang mengikuti secara online streaming. Whether we are here physically or those who are watching from the live stream. Sehingga kami semua boleh bersama-sama dipimpin oleh Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu. So that we can together be guided and be strengthened by God and His word. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of our Lord Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, kita sekali lagi bersyukur boleh memasuki tahun 2021 ini. Brothers and sisters, we once again give thanks that we are able to enter 2021. Bahkan lebih lagi karena kita mengetahui 2020 itu is like a year like no other. Even more so because we know that the year 2020 is a year like no other. Dan banyak rencana-rencana kita yang gagal. Many of our plans were foiled. Banyak hal-hal yang kita alami yang belum pernah kita semua yang masih hidup rasanya tidak pernah mengalami. And we have experienced many things that we have never before. Tidak pernah kita harus di lockdown di rumah selama berbulan-bulan. We never had to be in lockdown at our homes for months. Tidak pernah ada waktu di mana jalanan menjadi sepi, kota-kota besar menjadi seperti kota mati. There were no times where the streets were empty and the towns are like ghost towns. Tidak pernah dalam hidup kita airport itu menjadi seperti building yang ditinggalkan manusia. Never in our lives has an airport be like a deserted building. Dan segala macam kesulitan bahkan juga seumur hidup, saya rasa hampir seumur hidup semua orang yang masih hidup tidak pernah mengalami gereja itu ditutup. And I believe that for those of us who have lived up until this point, churches have never been closed. Itu menjadi bahkan bagi Pak Tong sendiri juga struggle dengan segala apa yang terjadi itu. And Reverend Tong himself struggled with what is happening. Bahkan kita melihat juga apalagi kalau kita mengalami saudara-saudara kita, orang yang kita kenal itu mengalami sakit dan juga meninggal di dalam kesepian karena tidak boleh ada yang menemani mereka. And especially if we know of our brothers and sisters and our friends who died alone and as nobody could accompany them. Tahun 2020 adalah tahun yang bisa membagi sejarah menjadi dua, pre-COVID dengan post-COVID. The year 2020 split the world history into two, pre-COVID and post-COVID. Hidup will never be the same after this. Life will never be the same after this. Saudara sekalian, tetapi kita bersyukur kalau karena belas kasihan dan pimpinan Tuhan kita hari ini masih dapat berkumpul bersama-sama dan beribadah kepada Tuhan. But brothers and sisters, we give thanks that due to the grace of God alone we are able to be here and we are able to worship Him. Dan di hari pertama tahun ini saya ajak kita untuk memikirkan akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan pelajaran-pelajaran penting apa yang boleh kita terima selama tahun 2020 ini. And at the beginning of the year 2021, I invite us to look at the Word of God and see what we can learn from the previous year. Dan kita juga akan belajar akan pengharapan apa
yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus. And we can also learn of the hope that we have for us who are children who have been redeemed by Christ. Dan biarlah nanti juga seluruh khotbah ini akan mempersiapkan kita juga menerima perjamuan suci yang akan kita terima pada hari ini. And the sermon today will prepare us to receive the Holy Communion that we will receive later on. Kita akan belajar tentang hal-hal ini dari Kristus, khususnya dari Yohanes pasal 11 yang tadi kita baca. We will learn these things from Christ, especially from the text that we have just read, John chapter 11. Kita akan belajar bagaimana Kristus itu berespons terhadap kesulitan penderitaan anak-anaknya, khususnya ketika Maria dan Marta itu sangat bersedih karena saudara mereka Lazarus itu mati. We will learn how Jesus responds to the difficulties of his children, especially from Mary and Martha who experienced the death of their brother Lazarus. Kita akan melihat bagaimana tiga hal atau tiga aspek daripada respons daripada Kristus yang juga menolong kita mengerti akan apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. We will look at three things or three aspects to how Jesus responded and how we can relate this to our lives. Yang pertama, saudara sekalian, kita melihat bagaimana Yesus itu berespons dengan air mata terhadap kesulitan akan anak-anaknya. Firstly, we see how Jesus responded with tears to the difficulties of his people. Khususnya kalau saudara melihat ayat 33 sampai 36. Especially if you read verse 33 to 36. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." Jesus wept. So the Jews said, "See how he loved him." Melihat kesulitan dan pergumulan tahun 2020, saya memikirkan paling sedikit ada dua respons yang salah waktu kita menghadapi kesulitan dan pergumulan di dalam masa pandemik ini. Facing the difficulties of the year of 2020, I believe that there are two wrong responses as to how we can respond to the pandemic. Yang pertama adalah orang-orang ada yang menganggap enteng atau dismiss it dengan segala kesulitan itu. Firstly, there are people who dismisses all of these difficulties. Khususnya ketika kesulitan itu menimpa orang lain. Especially when the difficulties are on other people. Kalau kesulitan itu menimpa dirinya sendiri, kemudian ada keluarganya yang meninggal, maka akan sangat sulit menganggap enteng akan pandemi ini. If the difficulties get on themselves or on their family, it will be difficult to dismiss the pandemic. Tapi pada waktu-waktu awal pandemik, maka banyak orang yang menganggap enteng dan mengatakan apa ini mungkin konspirasi teori, orang yang sakit flu setiap tahun juga banyak yang mati sebenarnya. But early on in the pandemic, there are many people who dismisses it. They say like there are so few people who died compared to the flu, and maybe this is a conspiracy theory and so on. Dan bahkan mereka mulai compare melihat sejarah bahwa kalau kamu melihat Spanish flu yang terjadi, itu orang yang mati pada waktu kena Spanish flu adalah sekitar 40 sampai 50 juta orang. And they compared this to the Spanish flu that happened in the past, and they would say that there are about 30 to 50 million people who died back then. Sekarang ini mulai hanya ribuan, mungkin baru ratusan ribu yang mati. Sampai hari ini kita tahu akhirnya terus naik sampai 1,5 juta. And back then they would say that there was only tens or hundreds and thousands of people who died, but now we know that there are millions of people who have died. Tapi tetap dibandingkan Spanish flu itu masih sangat sedikit. But when compared to the Spanish flu, it is still very little. Apalagi kalau dibandingkan dengan bubonic plague pada zaman reformasi yang kurang lebih diperkirakan ada 200 juta orang mati pada kena wabah bubonic plague itu. And especially if you compare it to the bubonic plague that happened during the Reformation times, about 250 million people died back then. Jadi ada orang-orang yang menganggap enteng akan kesulitan dan penderitaan yang dialami akan orang dan juga termasuk orang-orang Kristen. So there are people who dismiss the difficulties that are faced by other people, including Christians. Respon yang kedua yang salah yang kita juga sudah melihat adalah orang-orang
yang berespon secara ekstrim yang lain, yaitu mereka menjadi ketakutan dan menjadi tidak berdaya, paralyzed. The second wrong response that we have seen are when people respond with fear and they are paralyzed. Dan ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi, apalagi ada keluarganya, ada temannya yang mati dan tidak ada obatnya sepertinya, dan banyak sekali orang-orang tua khususnya yang kena dan kemudian yang meninggal. Especially the fear of not knowing what will happen if their family members get sick. There seems to be no medicine, and the elderly seems to be very susceptible to this. Dan orang-orang lain juga karena tidak tahu apa yang terjadi, seluruh rencananya tidak bisa merencanakan apa-apa, menjadi ketakutan, menjadi depresi, kehilangan akan pengharapan. And because people are unable to plan their lives, they became depressed, they became hopeless. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi respons Kristus di sini adalah respons yang tidak jatuh dalam menganggap enteng ataupun jatuh ke dalam ekstrim yang lain menjadi ketakutan. And if you see how Christ responded here, he did not go to either extremes, either to dismiss it or to be paralyzed. Tetapi Yesus berespons dengan empati dan mengerti akan kesulitan dan pergumulan daripada anak-anaknya, dan bahkan dia berespons dengan menangis. Ayat yang ke-35 mengatakan. But Jesus responded with empathy. He understands the struggles and the difficulties of his children, and it says in verse 35 that Jesus wept. Ayat yang paling singkat dalam seluruh Alkitab hanya 2 kata, Jesus wept. It is the shortest verse in the Bible, only 2 words, Jesus wept. Tetapi 2 kata ini sangat menarik kalau kita mengerti dan mengetahui siapakah Yesus itu. But these 2 words are very interesting if we know who Jesus truly is. Dengan kalimat Jesus wept ini, dia pertama tentu tidak menganggap enteng kesulitan umatnya, dan juga dia tidak jatuh ke dalam ketidakberdayaan dan kelumpuhan dan paralyzed. By Jesus weeping, he obviously did not go to either extremes of dismissing it and to be paralyzed. Menarik sekali ketika dikatakan Yesus menangis, kalau kita menyadari bahwa Yesus sebenarnya tahu apa yang segera akan terjadi sebentar lagi, mungkin 10 menit lagi. It is interesting that Jesus wept because he knows what will happen soon after, maybe about 10 minutes later. Sebentar lagi dia akan membangkitkan akan Lazarus, dan tetapi dia tetap saat itu, sebelum itu dia menangis. Very soon he will raise Lazarus, but at that moment Jesus wept. Kalau kita menghadapi kesulitan, penderitaan, apalagi kematian, dan kemudian kita menangis, adalah sesuatu yang wajar karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. If you're facing difficulties and struggles and even death, it is right for us to cry because we do not know what will happen in the future. Tetapi Yesus tahu apa yang segera akan terjadi, dan bukan yang kedua, bukan hanya dia tahu, tetapi dia juga memiliki kuasa untuk membalikkan tragedi yang sudah terjadi itu. But Jesus knows what will happen, and not only that he knows what will happen, he is able to flip this tragedy on its head. Sebaliknya, kita tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan selain menunggu vaksin itu datang, berdoa vaksin itu datang supaya kita boleh bisa mulai ada kebebasan yang lebih lagi. On the other hand, we are so powerless and helpless. We are just waiting and praying for the vaccine to come that we're able to go out again. Ini tentu salah satu pelajaran yang sangat penting yang diajarkan, yang Pak Tong terus-menerus mengingatkan kepada kita bahwa berapa hebatnya manusia, betapa kuasanya satu negara, betapa majunya sains dan medical pengetahuan. Dengan COVID-19 semua collapse dan tidak berdaya. This is an important lesson that Reverend Tong keeps reminding us. No matter how great human beings think they are, no matter how great civilization is, no matter how great medical science is, just with COVID, everything falls apart. Tetapi Kristus memiliki kuasa, dan dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan membangkitkan Lazarus dengan kuasanya. But Christ has the power to raise Lazarus with his power. Kalau kita memiliki kuasa seperti Kristus dan mengetahui apa yang akan terjadi sebentar lagi, apakah kita akan menangis menghadapi situasi itu? If we have power like Christ, and if we know what will happen in the next coming minutes, will we weep like Christ? Menarik sekali respons dari Kristus, pertama-tama melihat kesedihan dan melihat segala pergumulan dan juga mungkin ketidakpercayaan daripada Martha dan Maria, maka Jesus wept. So how Christ responded of Martha and Mary's despair and disbelief even, Jesus wept. Mengapa Yesus berespon seperti demikian? And why did Jesus respond this way? Saya memikirkan bagian ini, membaca juga, dan saya rasa jawabannya adalah karena Kristus itu memiliki kasih yang sempurna. And upon meditating and thinking about it, I believe that it is because Jesus has perfect love. Dia menangis karena dia tidak pernah menutup hatinya
barang sebentar pun, bahkan untuk 10 menit. He wept because he never closes his heart for not even 10 minutes. Dia tidak pernah membiarkan sahabat-sahabatnya itu menghadapi penderitaannya sendirian. He never leaves his friends to face struggles alone. Dia mengerti, dia empati, dan dia hadir bahkan turut merasakan penderitaan dan kesulitan kita. He understands, he's empathetic, and he even goes to know what we are feeling. Meskipun waktu kita mengalami kesulitan dan penderitaan, kita sering bertanya, di mana Tuhan? Seperti Marta dan Maria bertanya. Even though when we are facing difficulties, we often ask like Mary and Martha, where are you, Lord? Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelum saudara kami mati, dia pasti tidak mati. Lord, if you were here before Lazarus died, surely he would not die. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan, where are you? Where were you, Lord? Ketika Lazarus dying, mengapa Engkau tidak hadir di tengah-tengah kami? In other words, they were asking, where are you, Lord, when Lazarus were dying? Where are you? Tetapi saudara sekalian, Yesus sesungguhnya tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. But brothers and sisters, Jesus has never left us and he never leaves us alone. Nanti kita akan melihat dan terus bahkan kasih-Nya itu begitu sempurna bagi kita. And we will continue to see how his love is so perfect. Di sini dengan Yesus menangis bahwa mengajarkan kepada kita betapa dia mengasihi, bahwa kita memiliki imam besar yang turut merasakan, mengerti segala pergumulan dan kesulitan kita. Jesus weeping shows us that we have a great high priest who is not unable to sympathize with our weaknesses and our struggles. Ini jelas menjadi penghiburan dan kekuatan kita yang besar menghadapi segala kesulitan yang telah dan akan kita hadapi. And this becomes a great strength and comfort for the struggles that we are facing and we will face. Biarlah waktu kita melihat 2020 di tengah segala kehidupan kita yang jungkir balik, kita boleh melihat ke belakang dan melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Let us see the year 2020, the year that flipped our lives upside down. We see that God has never left us. Melalui segala cara, melalui segala firman Tuhan yang dia beritakan, melalui saudara-saudara kita Siman, melalui waktu kita sendiri, dia terus memimpin kita dan dia terus menopang kita sehingga hari ini kita boleh ada dan beribadah kepada Tuhan di tempat ini. In every single way, through the word of God, through our friends, and even when we are alone, he has guided us up until this day that we are able to worship him. Yang kedua di dalam pengertian Yesus menangis ini, kita juga boleh melihatnya di dalam konteks yang lebih besar. The second understanding of trying to understand Jesus weeping, we can understand it in a bigger context. Kita akan melihat dan bahwa Yesus juga sudah dan akan menyatakan kebenaran lagi kepada Marta khususnya. We see Jesus has and will reveal the truth, especially to Martha. Dia akan menegur dan membentuk Marta untuk mengenal siapa dia sesungguhnya. He will rebuke and shape Martha so that she may know him truly. Tetapi kita melihat khususnya ketika dia di dalam konteks ini, ketika Yesus menyatakan kebenaran tentang dirinya kepada Marta, dia mengatakannya sekali lagi dengan air mata. And in this context, when Jesus revealed himself to Martha, he also does this with tears. Di dalam segala kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, dua respon yang salah yang tadi saya katakan, kita bisa jatuh di situ, tetapi dia menegur kita, membongkar kesalahan kita, tetapi dia mengerti kesulitan dan pergumulan akan kita, hidup kita. In our mistakes, and if we are to respond wrongly, although he rebukes us, he still understands us. Dia menyatakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang dirinya dengan air matanya bagi kita. He reveals the truth about himself and of the word of God to us with tears. Ini juga yang tentu perlu kita lakukan di dalam hidup kita kepada orang-orang lain. This is something that we must do for others in our lives. Ketika kita menegur mereka, ketika kita mengkoreksi hidup mereka, biarlah kita mengatakannya dengan air mata, dengan hati yang mengerti akan segala kesulitan dan pergumulan mereka. We speak the truth in love. So when we rebuke and when we correct our friends, may we do so with tears, with understanding. May we rebuke our friends with tears and love. Saudara sekalian, sebaliknya juga biarlah kita boleh menerimanya. Bahwa kalau ada teman-teman kita, ada saudara seiman, ada hamba Tuhan yang menegur kita karena kesalahan kita. And also on the other hand, may we learn to receive it if there are our friends, if there are pastors who comes and rebukes us of our mistakes. Dan menyatakan kebenaran yang kadang-kadang kita sulit terima karena hati kita sedang tidak mau taat kepada kebenaran. And reveals to us the truth, and it is very difficult for us to accept because we do not want to accept the truth. Tapi kalau ada saudara-saudara seiman yang menegur kita dengan air mata, percayalah
bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar dan dia mengatakannya itu karena dia mengasihi kita. But if there are any of our brothers and sisters here who rebuke us with tears, let us believe that they are right and that they love us. Saudara sekalian, inilah yang pertama yang kita boleh lihat dengan hati yang bersyukur dan juga dengan hati yang bersyukur karena Kristus mengerti segala pergumulan kita dan dia berespons dengan empati dan mengerti dengan segala hatinya bagi kita. And so may we respond with thanksgiving, for He understands us and He responds to us with all of His heart. Hal yang kedua, saudara sekalian, untuk kita boleh melihat bagaimana Yesus berespons. Dia bukan hanya berespons dengan mengerti, dengan empati, dengan air matanya, tetapi dia juga berespons dengan menyatakan kebenaran kepada kita. And secondly, not only Jesus Christ responded with empathy, with understanding, He responds to us with the truth. Dia bukan hanya mengerti dan hadir di dalam segala penderitaan kita di dalam tahun 2020. Not only does He understand and is present in our struggles in the year 2020, tapi dia juga ingin supaya kita melihat kemuliaannya dan sungguh-sungguh percaya kepadanya melalui segala kesulitan itu. but He wants us to see His glory and to believe in Him in all of these difficulties. Ayat yang keempat yang tadi kita tidak sempat baca, di situ Yesus di dalam awal peristiwa ini mengatakan satu kalimat. Verse 4, the verse that we did not read, but in the beginning of this event, Jesus said, Ketika dia diberitahukan bahwa Lazarus itu sakit, dan Yesus berespon seperti demikian, ayat yang keempat. when Jesus heard that Lazarus was ill, He responded in this way in verse 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Kalimat yang sama juga dikatakan Yesus kepada Marta di dalam ayat yang ke-40. The same sentence Jesus also said to Martha in verse 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Saudara sekalian, tahun 2020 seperti tadi saya katakan adalah tahun yang penuh dengan pergumulan yang membuat kita tergoncang imannya. Brothers and sisters, like I've mentioned, the year 2020 is filled with difficulties and it has shaken our faith. Marta juga adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus, tetapi juga sedang mengalami ujian iman yang menggoncang akan hatinya. Martha is truly a person who believes in Jesus Christ, but she is now experiencing a test in her faith. Dan Tuhan sedang mengajar dan membentuk imannya. And God is teaching her and is shaping her faith. Marta adalah orang yang percaya kepada Kristus, tetapi ketika menghadapi sesuatu yang begitu berat menurut dan bahkan impossible menurut manusia, imannya menjadi menciut dan goncang. Martha was facing such great difficulties, a difficulty that cannot be comprehended by mankind. Her faith became small. Sampai titik dia bahkan menghalangi Kristus untuk menyingkirkan batu. Until she even tried to prevent Jesus Christ from pushing the rock over. Ayat 39, Tuhan Yesus mengatakan, angkat batu itu, tetapi Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. As in verse 39, Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to Him, Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead 4 days. Dan atas perkataan Marta itu, maka Tuhan Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. And Jesus responded to what Martha said, saying, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Pertanyaannya adalah, percaya akan apa? The question is, believe in what? Maka saya melihat jawabannya adalah di dalam ayat 25 ketika Tuhan Yesus menyatakan akan dirinya kepada Marta. And I believe that the answer is in verse 25 when Jesus revealed Himself to Martha. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Dengan kata lain, Yesus menantang Marta supaya dia sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus Kristus itu. In other words, Jesus is challenging Martha to know who Jesus truly is. Supaya dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang sehakikat dengan Bapa, yang memiliki kuasa dan otoritas atas hidup
dan matinya manusia. So that Martha believes that Jesus is the only Son of God, the same nature with God who has power over the life and death of mankind. Bahwa dia bukan hanya sumber daripada hidup, bukan hanya pribadi yang memberikan hidup, tetapi dia adalah hidup itu sendiri. That not only is he the source of life, but he is life itself. Sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. So that whoever believes in him shall not perish, and they will live. Dan ketika kalau sudah membaca selanjutnya, kita tahu ketika Tuhan Yesus kemudian membangkitkan Lazarus, And later on, when we know that when Jesus Christ raised Lazarus, Kristus tidak berdoa dan minta supaya Bapa membangkitkan Lazarus. Christ did not pray for God the Father to raise Lazarus. Dia tidak berdoa di dalam nama Bapa untuk membangkitkan Lazarus. He did not pray in the name of the Father to raise Lazarus. Tetapi dengan penuh otoritas dari dirinya sendiri, dia berkata, Lazarus bangkitlah. But with full authority from himself, he said, Lazarus, come out. Saudara sekalian, ini adalah Tuhan Yesus ingin mengajak akan Marta membuka hatinya, pikirannya, mengenal akan siapakah Kristus itu sesungguhnya. Brothers and sisters, Jesus wants to teach Martha to open her heart and her mind to know who Jesus truly is. Dan kemudian Marta menjawab, ya Tuhan, ayat 27, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. And Martha responded in verse 27 saying, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Tentu pertanyaannya bagi kita hari ini juga adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup itu? And the question for us then is, do we believe in Christ, the resurrection and the life? Dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. That whoever believes in me will live, yet Dan they die. setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan mati selama-lamanya. That whoever believes and lives in Christ will never die. Mati adalah tentu adalah ultimate kekalahan daripada siapapun yang paling berkuasa, paling hebat, kekalahan dari semua manusia. And death is the ultimate defeat for all of mankind, even the most powerful. Tetapi Kristus di sini mengatakan, barang siapa percayaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. And here Christ says that whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Apa yang dikerjakan Kristus ketika membangkitkan Lazarus ini sesuatu yang J.C. Ryle mengatakan begitu mengagumkan. What Christ did here in raising Lazarus, J.C. Ryle said, what happened is amazing. Tidak bisa di-exaggerated peristiwa ini. Pikiran manusia tidak mampu memahami seluruh keagungan peristiwa ini. What happened cannot be exaggerated. The minds of men is unable to understand the greatness of this event. Dan J.C. Ryle kemudian mengatakan, at the sound of Jesus' voice, the king of terrors at once yielded up his lawful captive, and the insatiable grave gave up its prey. Dan J.C. Ryle mengatakan, mendengar suara Kristus, maka raja penguasa teror itu segera menyerahkan tawanannya yang sah, dan kuburan yang tidak pernah bisa dipuaskan itu memberikan mangsanya. Biarlah kita sungguh-sungguh mengerti dan sungguh-sungguh percaya akan kebenaran ini. We truly understand and believe this truth. Percaya bahwa apa yang akan juga percaya bahwa apa yang sudah terjadi kepada Lazarus sebenarnya adalah hanya preview dari apa yang akan terjadi bagi setiap kita yang beriman di dalam Kristus. To believe that what happened to Lazarus is a preview for all of us who have faith in Christ. Bahwa suara yang memanggil Lazarus keluar dari kubur adalah suara yang sama suatu hari akan menembus kuburan kita dan mempersatukan lagi tubuh dan roh kita di dalam keadaan yang tidak akan binasa untuk selama-lamanya. The same voice that called out to Lazarus to come out will penetrate our graves, and we will then be united, our soul and body will then be reunited, and it will be perfect. 1 Korintus pasal 15 ayat 52 mengatakan, 1 Corinthians chapter 15 verse 52 says, bahwa dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Bukankah ini suatu kebenaran yang menghibur dan memberikan kekuatan yang besar bagi setiap kita, anak-anak Tuhan? Is this not a truth that comforts us and grants us great strength for us as His children? Meskipun ada banyak kesulitan, tantangan yang kita telah hadapi dan mungkin bisa dikatakan pasti akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Although there are many difficulties and struggles that we will for sure face in the year 2021,
2021. Biarlah kita yang percaya beriman kepada Kristus. Kristus bukan hanya mengerti, bukan hanya tidak meninggalkan akan umatnya, mengerti segala pergumulan dan kesulitan kita. May we who believe in Christ know that He will never leave us and He will understand our struggles. Tetapi bukan hanya demikian, Dia juga adalah Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup, yang sehingga kita yang percaya beriman kepadanya akan hidup untuk selama-lamanya. But not only that, but He is also the resurrection and the life, so that if we believe in Him, we shall never die. Maka kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. And not even death can separate us from the love of Christ. Saudara sekalian, ketika kita menjalani hidup seperti demikian, iman kita diteguhkan kembali di dalam Tuhan, maka kita boleh menjalani memasuki tahun 2021 dengan hati yang lega dan hati yang tidak penuh dengan ketakutan dalam apapun yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Brothers and sisters, if we live in this way, if our faith is affirmed, we can walk with ease and we can walk with ease in the year of 2021. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hari besok, Although we do not know what will happen tomorrow, tapi biarlah kita tahu dan beriman bahwa Dia Tuhan yang akan memegang hari esok. may we know and have faith that God holds tomorrow. Dan Tuhan yang akan memimpin kita bukan hanya tahun 2021, tetapi Tuhan yang akan memimpin kita sampai selama-lamanya. And God will guide us not only in the year 2021, but forever. Bukankah ini juga mendorong kita untuk boleh mengisi tahun yang baru dengan hati yang mau berkarya, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. And should this not drive us to fill the year 2021 with God wants to do in our lives? Di dalam rapat sinode kemarin, Pendeta Sucipto sharing satu hal tentang Pendeta Stephen Tong. In the synod meeting, Pastor Sucipto shared something about Reverend Tong. Di dalam masa-masa COVID ini, satu hari kayaknya mereka sedang berjalan melihat gereja. In times of COVID, it seems like they were walking and looking at a church. Dan tidak banyak hal yang bisa dikerjakan selama masa COVID ini. And not many things can be done during the COVID times. Tentu seminar-seminar dan sebagainya masih bisa dikerjakan. Of course, seminars can still be held. Tetapi tidak bisa lagi keliling, khususnya bagi Pak Tong, tidak bisa lagi keliling ke kota-kota di Indonesia untuk mengadakan kapin. Especially for Reverend Tong, he cannot go around Indonesia to hold conventions. Dan tidak bisa lagi pergi ke Singapura ataupun ke luar negeri untuk memberitakan firman di tempat-tempat itu. And he can't go to Singapore or anywhere overseas to preach the gospel. Banyak hal yang tidak bisa dikerjakan dan kesempatan itu tidak ada di tahun 2020. There are many things that cannot be done and there's no such opportunity in the year 2020. Dan dalam keadaan itu kemudian Pak Cipto mengatakan, Pak Tong mengeluarkan satu kalimat yang sangat menarik. And in this condition, Reverend Sucipto said that Reverend Tong said a very interesting sentence. Kalimat yang sederhana tetapi kalimat yang penting. A very simple but important sentence. Beliau mengatakan demikian. He said this. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan yang belum saya lakukan? What does God want me to do that I have not done? Itu adalah kalimat yang simple saja, tetapi sangat penting kalau itu keluar dari mulut Pak Tong. That is something that is very simple, but is very important if it comes out of Reverend Tong's mouth. Kita tahu Pak Tong seorang yang mungkin salah satu hamba Tuhan yang mengerjakan begitu banyak di dalam hidupnya. We know that Reverend Tong is one of the servants of God who have done so much in his lifetime. Bukan hanya dia mendirikan banyak gedung-gedung gereja dan gereja di pusat itu sesuatu yang sangat-sangat indah, sangat besar juga. Not only did he help build and raise many church buildings, especially the one in the main church in Jakarta. Tapi kita tahu bahwa banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, khususnya gereja-gereja Mandarin, itu termasuk di Australia, termasuk di New Zealand. Banyak hamba-hamba Tuhan menjadi pendeta karena panggilan dari pelayanan Pendeta Stephen Tong. But we know that there are many pastors, especially in Mandarin churches and even in places like Australia and New Zealand, they become pastors because of the calling that Reverend Tong gave to them. Dia mendirikan concert hall yang tidak pernah ada di dalam sejarah Indonesia. He built a concert hall that has never existed in the history of Indonesia. Mungkin di dalam sejarah dunia tidak pernah ada pendeta yang desain dan mendirikan concert hall. Perhaps in the history of the world, there's no pastor who designed and built a concert hall. Ya, membangun sekolah SKC, sekolah teologi, dan tentu yang terakhir adalah Institut Teknologi Calvin. He built a school, a theological seminary, and finally the Calvin Institute of Technology. Tetapi bahkan di dalam umurnya yang sudah lebih dari 80 tahun ini, But even in his old age, as he is over 80 years old now, beliau masih berkata, apa yang masih Tuhan inginkan untuk saya kerjakan
di memasuki tahun yang baru ini. He is still asking, what does God want me to do that I have not done in the year 2021? Bukankah kita yang masih jauh lebih muda lebih lagi harus bertanya pertanyaan itu? And we who are much younger than him, should we not ask the same question? Biarlah kita boleh bertanya memasuki tahun 2021 ini, Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk saya lakukan di dalam tahun 2021 ini? So entering the year 2021, we should ask ourselves and ask God, what do you want to do in my life? Dan Pak Tong juga terus mengingatkan bahwa kesempatan itu betul-betul juga tidak selalu ada di dalam hidup kita. And Reverend Tong keeps reminding us that opportunities does not always come in our lives. Biarlah kesempatan-kesempatan yang ada yang masih Tuhan berikan kepada kita pekerjakan, masuki tahun yang baru ini, masih ada anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah kita dengan giat, sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan ingin bagi setiap kita yang berbeda-beda mungkin. Kita mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. And so as we enter into the year 2021, may we wholeheartedly do what God wants us to do, and all of us may have different things, but may we do so with hard work and wholeheartedly. Dan apa yang kita lakukan mentaati Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari pengenalan kita akan Tuhan. And obeying God cannot be separated from our knowledge of God. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada Marta untuk dia mengenal siapakah akan Kristus itu. In here, Jesus teaches Martha to know who Christ truly is. Dan ketika kita mengenal dia, maka kita akan semakin mentaati dia. And when we know Him more, we will obey Him more. Pengenalan kita akan Tuhan akan membentuk akan seluruh hidup kita. Bagaimana kita hidup. Our knowledge of God will shape us and shape how we live. Dan biarlah juga ketaatan kita kepada Tuhan membawa kita semakin mengenal akan siapakah Tuhan itu. And our obedience to God can help us to know more of who God is. Seperti John Calvin mengatakan, every true knowledge of God is born out of obedience. Just like what John Calvin says, every true knowledge of God is born out of obedience. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengenal Dia dan kita taat kepada Dia, makin taat kepada Dia, maka kita akan sungguh-sungguh makin mengenal siapakah Allah itu sesungguhnya. We truly obey Him and continue to obey Him so that we can truly know who He is. Bukankah hidup demikian khususnya ketika kita mengenal Dia sebagai kebangkitan yang hidup mendorong kita sungguh-sungguh boleh taat kepada Dia secara radikal. When we know that He is the resurrection and the life, ought that not to drive us to obey Him radically. Seperti Paulus mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asalkan aku boleh mencapai garis akhir, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku untuk aku selesaikan. Just like what Paul says, I do not care about my life at all as long as I can reach the finish line to do what God wants to accomplish in my life. Biarlah masing-masing kita memasuki tahun 2021 ini bertanya, bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Kau inginkan untuk saya lakukan, untuk saya kerjakan di dalam tahun ini? May we enter the year 2021 with a question. God, what do you want to do in my life in this year? Dan itu tidak bisa dilepaskan dari kita makin mengenal Dia, makin mengenal siapakah Tuhan, makin bergaul dengan Dia, dan hidup kita akan didorong mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. And that cannot be separated from knowing Him more, to be more in fellowship with Him, and that will help us to know what He wants in our lives. Saudara sekalian, yang terakhir kita boleh melihat yang ketiga. Brothers and sisters, finally, the third point. Bukan hanya Tuhan Yesus berespons dengan penuh pengertian kepada kita. Not only did Jesus respond with full of understanding. Bukan hanya kemudian Dia juga menyatakan dirinya kepada kita, siapakah Dia sesungguhnya. Not only did He reveal who He truly is to us. Tetapi Dia kemudian yang terakhir, Dia menyatakan bahwa Dia bahkan turut menderita dan bahkan mati bagi kita. But finally, we know that He even suffered and died for us. Saudara sekalian, mungkin setelah poin yang pertama dan poin yang kedua kita akan bertanya, bagaimana saya tahu bahwa hal ini akan sungguh-sungguh terjadi seperti apa yang Tuhan katakan? Brothers and sisters, maybe after the first and second point, we may have a question. How do we know that it will happen in accordance to His word? Aku mau percaya kepada Kristus seperti apa yang Dia katakan, tetapi bagaimana saya tahu bahwa apa yang Dia katakan itu sungguh-sungguh terjadi? I want to believe in Christ, but how can we know that what He said is true? Maka bagian yang terakhir adalah mengajar kepada kita di dalam ayat 45 sampai 47. And the last point we can learn from verse 45 to verse 46. 45 sampai 47 mengatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi setelah mereka melihat Lazarus bangkit, mereka yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ayat 40, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah
dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Dan kesimpulannya adalah ayat 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. So from verse 45 to verse 47, when many of the Jews therefore who had come with Mary and had seen what he did to raise Lazarus believed in him, but some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees gathered the council and said, what are we to do? For this man performs many signs. And the summary of all of this can be seen in verse 53 saying, so from that day on, they made plans to put him to death. Tidakkah Yesus tahu bahwa ketika dia membangkitkan Lazarus akan berakibat ada sebagian orang yang membenci dia, khususnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Didn't Jesus know that when he raised Lazarus, there will be people who hate him, especially the Jewish leaders? Dan mereka akan bersekongkol untuk membunuh Yesus Kristus. And they will work together to try to kill Jesus Christ. Jawabannya adalah pasti dia mengetahui. The answer is yes, surely he knows. Dan dia sengaja melakukan membangkitkan Lazarus ini. And he deliberately raised Lazarus. Karena dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membawa Lazarus keluar dari kubur adalah dia sendiri harus masuk ke dalam kubur. Because he knows that the only way to raise Lazarus from the grave is for himself to go into the grave. Satu-satunya cara untuk membangkitkan Lazarus bukan hanya secara fisik di sini, tetapi membangkitkan dia secara kekal nanti, bahwa satu-satunya cara adalah dia sendiri harus mati bagi Lazarus. That the only way to not only raise Lazarus physically but eternally is for him to die. Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik, yang sangat penting, yang menjadi puncak daripada khotbah hari ini. Brothers and sisters, this is something that is very interesting and is the pinnacle of the sermon today. Dan membawa kita juga mempersiapkan masuk ke dalam perjamuan suci yang akan kita terima hari ini. And it prepares us to enter into the Holy Communion that we will receive today. Kita akan melihat sedikit lebih detail akan apa yang dikatakan oleh Kayafas khususnya ketika mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh Yesus. We will look closer especially to what Caiaphas said when they worked together to kill Jesus Christ. Mereka rapat, para imam besar dan juga ahli-ahli Taurat, dan kemudian mereka berkata apa yang harus kita lakukan karena Yesus pengaruhnya semakin besar dengan membangkitkan Lazarus ini. The chief priests and the Pharisees gathered, they had a meeting and they said, what are we to do? For he raised Lazarus. Maka Kayafas imam besar itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa, ayat yang 49b, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. And Caiaphas in verse 49 said, you know nothing at all, nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik apa yang dikatakan kemudian oleh Yohanes tentang perkataan Kayafas. What John then said about what Caiaphas said is very interesting. Kita tahu bahwa Kayafas dia membenci akan Yesus dan dia takut posisinya terancam, dan dia takut Roma akan menguasai dan menghancurkan mereka karena kekacauan yang mungkin terjadi karena Yesus membangkitkan Lazarus ini. We know that Caiaphas hated Jesus Christ, and he hated that his position is being threatened, that the Roman might take away his authority for what is happening. Dan kemudian dia mengatakan bahwa kalau gitu lebih baik kita bunuh satu orang ini, karena lebih baik jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. And he said that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish. Tetapi kemudian Yohanes mengatakan itu yang dikatakan Kayafas adalah firman Tuhan. But John then said, what Caiaphas said is the word of God. Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus melihat, mendengar, mencatat apa yang dikatakan Kayafas, dan dia mengatakan ini adalah bukan dari Kayafas sendiri, tetapi ini adalah Injil yang sesungguhnya. John, filled with the Holy Spirit, upon hearing and writing this, he says that this is the word of the Holy Spirit. He did not say this of his own accord. Bagaimana perkataan yang muncul dari motivasi yang jahat ini boleh disebut sebagai nubuatan. Nubuat adalah berarti perkataan nabi yang mewakili perkataan Tuhan. How can this word of an evil man be a prophecy, the word that from a person who represents God to man? Karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang bukan saja bisa membalikkan yang jahat menjadi kebaikan. Because God is sovereign, not only can he turn from what is evil to good, tetapi dia adalah Allah yang berdaulat, yang bekerja dan mengizinkan hal yang jahat itu terjadi untuk kebaikan akan umatnya. But he works in what is evil for the good of his people. It is better for you, for us, that Christ died. Lebih baik Kristus mati bagi kita.
It is better for Christ to die for us. Saudara sekalian, inilah sesuatu yang membuat kita mengingat akan betapa besarnya kebaikan Tuhan dan betapa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Brothers and sisters, this reminds us of how great His grace is and how He is sovereign over all things. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala yang terjadi, bahkan termasuk kematian daripada anaknya. May we as children of God realize that He is sovereign over all things, even the death of His Son. Bahkan Dia merencanakan kematian daripada anaknya yang tunggal itu untuk kebaikan dan untuk keselamatan kita. He planned the death of His Son for our good and for our salvation. Inilah menjadi bukti yang terakhir, yang menjadi puncak bagaimana respons Tuhan terhadap kesulitan dan penderitaan akan umatnya. This is the final proof and the pinnacle of how God responded to the suffering of His people. Dia bukan hanya mengerti dan hadir di dalam segala penderitaan kita. Not only does He understand and is present in all of our sufferings. Dia bukan hanya menyatakan dirinya supaya kita makin mengenal Dia dan melihat kemuliaannya. Not only does He reveal Himself so that we may know Him and know His glory. Tetapi Dia sendiri mati menerima segala upah daripada segala dosa yang menghasilkan penderitaan itu, dan Dia menerimanya sampai habis, sampai Dia mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. But He Himself received the wages of sin to the full, that He died for you and me on the cross. Inilah menjadi penghiburan dan kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. This is the comfort and strength of us for us as children of God. Dan tentunya ini mendorong kita untuk boleh sungguh-sungguh hidup bagi Dia, karena Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. And this ought to drive us to live for Him, for He has died for us. Biarlah kita boleh memasuki tahun 2021 ini dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan menyadari bahwa seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan. May we enter the year 2021 with faith, with thanksgiving to God, and that our lives are in His hands. Bahwa hidup kita adalah hidup yang Tuhan berikan karena Dia telah mati bagi kita. That our lives is as it is, that it is how it is because God has died for us. Dan biarlah kita boleh berkata seperti Paulus sekali lagi, bahwa aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. And we can say like Paul, it is I who live, but it's I who live, but it is no longer I. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. But it is Christ who lives in me. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam iman adalah hidup di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. And the life I now live is in the Son of God who loves me and who has died for me. Dia bukan hanya Allah yang menawarkan kasih-Nya kepada kita, He is not only a God who offers His love to us, tetapi Dia adalah Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. but He loves me and He has given up Himself for me. Biarlah ini menggerakkan hati kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. May His great love move us. Biarlah Dia ingin mengubah hatiku sehingga Dia menghancurkan hati yang keras kita dan menggantikannya dengan hati yang taat, hati yang sungguh mau memuliakan Tuhan. He wants to change my heart so that He destroyed our heart of stone and that He has given us a heart that is willing to obey. Hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan kita. A heart that truly wants to obey our God. Dan hati yang juga mau mengasihi akan orang-orang lain yang bagi mereka juga Tuhan telah mati. And our hearts that has love for others because God has also died for them. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-52. This is what John says in verse 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. And not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. Inilah ketaatan kita yang Tuhan inginkan. This is the obedience that God wants from us. Tuhan mati untuk mengumpulkan semua orang, anak-anak Allah yang sekarang masih tercerai-berai, kembalikan, percaya, sehingga menjadi satu kawanan, satu gembala di dalam Yesus Kristus. God died to gather into one the children of God, those who are scattered, that we will have one shepherd in Jesus Christ. Dan Dia memanggil kita yang sudah menerima kasih-Nya, menerima hidupnya, untuk juga boleh hidup kita dibagi-bagikan kepada mereka, supaya semua orang, anak-anak Tuhan yang belum percaya hari ini, mereka boleh kembali, umat pilihan Tuhan, boleh kembali pada Tuhan, dan juga boleh menikmati
akan kasih-Nya yang sejati. And we who have received His life, we are also called to share our lives with others so that those who are lost can be found and have true faith as well. Biarlah ini mendorong kita memasuki tahun 2021 dengan ucapan syukur sekaligus dorongan untuk kita boleh mentaati dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. And so may we enter 2021 with thanksgiving and also a drive to obey Him.